Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan sama-sama kita hormati tokoh masyarakat Kampung Mio Parigi Lama, bil khusus Bapak Haji Haris, Bapak Haji Dadang, yang pada malam hari ini menyempatkan waktunya hadir, serta Ketua Panitia Pemilihan RW 03 Kelurahan Parigi, yakni Bapak Taufik Hidayat, beserta para RT dari mulai RT 1, RT 2, RT 3 dan RT 4, dan teman-teman panitia yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, serta para calon rukun warga 03 yang sudah mendaftarkan dirinya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021, yakni Bapak Insinyur Junani dan Bapak Suhendra beserta para saksinya yang nanti akan mengikuti pemilihan RW 03 pada tanggal 14 Februari 2021. Alhamdulillah, puji kita syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini masih memberikan kita nikmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka yakni peremajaan RW 03 Kelurahan Parigi dan Bintek untuk serta pengarahan untuk calon RW 03 Kelurahan Parigi. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada kehariban baginda alam yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut sampai kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma bi'idznillah ila yaumil qiyamah. Amin. Pada malam hari ini saya sebagai pembawa acara sekaligus panitia pemilihan RW 03 yang ditunjuk oleh tokoh masyarakat sebagai sekretaris dari Bapak Taufik. Pada malam hari ini acaranya yakni pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan-sambutan, kemudian yang ketiga yakni pemaparan bintek pada malam hari ini, yang keempat yakni pengambilan nomor, yang kelima penandatanganan kesepakatan, kemudian yang keenam ada diskusi interaksi bersama panitia. Selamat datang kepada Bapak Dadang, wakil dari Kelurahan Parigi, yang malam hari ini menyempatkan waktunya hadir. Mari sama-sama kita buka acara pada malam hari ini dengan suratul Fatihah. Semoga acara ini beserta selanjutnya berjalan dengan lancar dan semestinya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
acara yang kedua yakni sambutan yang pertama mewakili sesepuh dan tokoh masyarakat Kampung Leo Kelurahan Parigi yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh orang tua kita yakni Bapak Haji Haris. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wala quwata illa billah. Wassalamu rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama saya hormati yaitu Ketua Panitia Pemilihan Ketua RW Kelurahan Parigi yaitu RW 03 Bapak Taufik beserta jajarannya. Yang saya hormati kepada Bapak Ketua RT RT 1, 2, 3, dan 4. Yang saya hormati yaitu dari antara kedua calon yaitu Bapak Isa Junani dan kedua yaitu Bapak Suhendra. Pertama-tama kepada puji dan syukur ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi hormat semacam iman kepada kita sekalian. Yang pertama-tama saya hormat sehingga kita dapat dalam rangka untuk niat kita adalah untuk pemilihan ketua RW 03. Hadirin Bapak sekalian saya hormati, saya hanya beberapa poin aja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ialah yang mencalonkan diri ini kita, tetangga kita, keluarga kita, masih satu atap dengan kita di wilayah kita dan kerjanya bersama-sama di masjid. Saya mendoakan supaya pemilihan RW ini berjalan dengan damai, sejuk, jangan sampai ada kejadian apa-apa. Begitu pula nanti pada pelaksanaannya juga saya mengharapkan untuk seluruh kepanitiaan itu supaya benar-benar jujur, jangan sampai nanti ada kecurigaan dengan yang lain-lainnya gitu, karena kita ini yang kita hadapan itu yang kita pilih itu tetangga kita, keluarga kita, saudara kita semua, ya karena kita kan hanya berusaha. Nanti kan yang menentukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang jadi, nanti kita doakan supaya dapat bekerja sama untuk bekerja di wilayah kita, di keRW kita, supaya kita kerjasama. Jangan nanti setelah terpilih juga jangan sampai ada buntut yang lain-lain. Setelah kita pemilihan selesai, kita supaya kita berdamai, jangan ada di belakangnya ada yang seperti kotak-kotak lain lagi, karena kita semuanya warga kita semua, tetangga kita semua kita ini. Nah setelahnya jadi kita jangan sampai ada yang sampai pecah belah di atas kita semua ini, karena kita ini saudara kita, keluarga kita, tetangga kita semua ya, itu juga. Dan begitu pula nanti untuk pelaksanaannya juga ya, karena ini juga nanti mungkin pelaksanaan di ini ya, door to door ya, ke rumah itu juga kan nanti kita kan yang kerja kan nanti semuanya kan itu udah ada panitia, udah ada itu pekerjaannya semua dari pengawal, dari wakil, dari semuanya udah pada ada semuanya ya, udah terkapar semuanya kan, udah nama-nama udah semua ya, dari saksi, calon maupun lain-lainnya itu udah ada semua. Coba nanti kalau umpama kita bekerja itu jangan sampai ada istilahnya ada yang kasar kusuk sana sini, kita kerja sama-sama aja, jangan sampai ada nanti kan kalau kita nanti kerja umpama kita nanti ada panitia, ada salah satu pengajukan kandidat, nanti satu saat udah selesai diajak sama dia, jadi jangan sampai ada begitu ya. Mudah-mudahan kita pemilihan RW kita ini lancar, aman, jurdil, dan nanti setelah akhirnya kita sejuk semuanya. Kita jangan sampai ada apa-apa di kampung kita ini, saya nggak mau dah. Pokoknya semuanya kita setelah kita terpilih, kita kerjasama semuanya,
warga kita, keluarga kita dukung. Siapa yang akan jadi kita dukung sama-sama, baik dari ketua RT, masyarakat kita, semua para pendukungnya. Nanti kita jangan sampai ada godok-godokan, saya nggak mau ya, karena ini kita yang kita pilih itulah keluarga kita, tetangga kita. Kerjanya itu bukan kita di dalam satu atap di masjid. Itu Pak Junani itu di sini yaitu sebagai apa di sini ya? Sebagai pembangunan ya Pak Suhendra juga sebagai bendahara masjid, itu kena kerja satu atap. Jadi setelah jadi kita tetap kerja sama-sama, jangan sampai ada yang kesalahpahaman. Saya nggak mau itu semuanya, baik itu dari grup mana saja, saya nggak mau nanti pokoknya semuanya bersatu, kita aman, damai, sejuk. Hanya itu tidak bisa saya baik. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Haris yang telah menyampaikan motivasinya, kemudian menyampaikan sarannya, menyampaikan kritiknya kepada kita semua. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan dari wakil kelurahan yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dadang. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara dan panitia pemilihan Ketua RW 03 Kelurahan Parigi. Syukur alhamdulillah yang mana malam ini kita warga, semua warga RW 03 yang akan melaksanakan pemilihan ketua RW secara demokratis. Saya juga atas nama kelurahan dan warga juga kebetulan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sudah mau bekerja membuat dan menyusun untuk terbentuknya dan terlaksananya pemilihan ketua RW ini. Mungkin semua tahu lah, ini sudah lama ya, sudah beberapa bulan pelaksanaan ini ditunggu-tunggu agar terlaksana. Kebetulan semua juga tahu persis lah, saya juga pribadi memang teman-teman dua orang terbaik ini, dua balon ini, dan saya sebut juga Pak Insu Junani juga kebetulan sudah lama juga beliau bersosialisasi, cuman hanya memang untuk pembentukan panitia inilah yang memang sedikit terlambat, bukan terlambat sebenarnya, mencari untuk yang mau dan mau menjadi kepanitiaan ini. Benar yang tadi sudah disampaikan kepada Pak Haji Haris, semua beliau sampaikan itu benar sekali untuk kita semua. Jangan sampai terjadi hal-hal yang semuanya ini kita tidak inginkan. Saya bangga dengan ada bahasa masing-masing si para calon, sangat bagus. Yang satu guyup, yang satu akur. Itu kalau dijadikan satu, itu bagus dua-duanya, iya kan?
Kalau kata saya mah sweet aja. Wih, kalau nggak sweet coknang dah gitu. Iya, jadi siapapun dalam pemilihan demokratis ini, mari kita sama-sama mensukseskan dengan baik dan tidak terpikir yang tidak-tidak. Kita naik positive thinking saja ya. Saya atas nama kelurahan terima kasih kepada warga RW 05 yang sudah giat dan gigih untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Pak Haji Aris, Pak Haji Dadang yang sudah mau mendukung junior-junior ini dan warga-warga ini, khususnya untuk beliau. Terima kasih. Dan Pak RT, terima kasih, dan juga teman-teman panitia lain. Untuk dalam hal ini, pemilihan RW ini, mari sama-sama saja. Kalaupun memang harus yang ada dipertanyakan, itu sifatnya apapun, dipertanyakan saja. Pak Taufik pernah bilang ke saya, dia menerima masukan agar menjadi semua ini lebih agar semua kepanitiaan ini menjadi baik, ya kan? Kebetulan memang Pak Taufik mungkin sering memang bertukar pikiran lah, bukan berkonfirmasi, bertukar pikiran dengan saya tentang hal ini. Tapi ya memang saya juga sebenarnya sama dengan teman-teman warga juga. Terima kasih juga buat Pak Taufik untuk saya. Tidak ada yang lain, kita untuk membangun warga RW 03 khususnya untuk semuanya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dadang sebagai sambutan dari Wakil Kelurahan. Kemudian sambutan yang ketiga, yakni yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Rukun Warga 03 Kelurahan Parigi, yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Taufik Hidayat. Waktu dan tempat kami persilakan. Jangan. Topik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh keberkahan ini kita masih bisa bersama-sama menghadiri acara silaturahmi dalam rangka pemilihan Ketua Rukun Warga 03 Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren. Selawat selalu teriring salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat dan keluarganya. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhirat. Amin, amin. Yang saya hormati orang tua kami, tokoh Kampung Dio, Bapak Haji Aris, ayahanda kami, Bapak Haji Dadang, keluarga, Pak Dadang, perwakilan dari kelurahan, Pak Insinyur Junani, Pak Suhendra bin Haji Jaini sebagai yang mendaftar sebagai calon Ketua RW 03 yang saya cintai, serta rekan-rekan panitia semua, para saksi yang hadir yang sama-sama saya cintai semua. Mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini, rentetan acara, rentetan dari kegiatan yang memang
panitia sudah agendakan malam ini adalah agendanya bimtek saksi dan penandatanganan kesepakatan pemilihan RW 03. Apa itu bimtek kesaksi? Kenapa harus ada bimtek? Sedikit saya uraikan, nanti detailnya di pemaparan. Karena saat ini kita di dalam kondisi pandemi corona. Aturan yang berlaku pun kita harus ikuti apa yang menjadi acuan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kalau saya pribadi enaknya digelar secara umum seperti pilkada. Namun di kondisi saat ini Provinsi Banten pun masih dalam PSBB. Akhirnya kita disarankan untuk ambil metodenya door to door. Karena door to door itu memakan waktu dan ekstra tenaga, terutama panitia dan calon harus punya saksi, gitu. Nah, saksi inilah nanti pada saat hari Minggu yang akan mendampingi panitia ke rumah-rumah warga untuk menjemput suara. Jadi metode kita nanti serentak bergerak di jam 8 pagi, 1 RT, 1 saksi, dan panitia. Itu bergerak serentak jam 8 pagi. Makanya saksi itu kepada calon nih saya mohon jangan ada perubahan. Kalau malam ini sudah ditetapkan, jangan ada perubahan. Karena tidak bisa menggugat selain saksi yang sudah terdaftar. Ini kita sepakati bersama-sama. Jangan sampai nanti orang yang nggak terdaftar, ini itu akan menambah memperkeruh suasana. Jadi kita sepakati bersama, saksi yang sudah terdaftar dialah yang mungkin mengajukan protes atau keberatan apa, itu akan kita tanggapi. Karena saya sih bicara teknis saja, di lapangan kayak gimana kan nanti berjalan dengan teman-teman panitia juga. Nanti sudah ini juga teknisnya sudah dibentuk di RT 3 Pak RT KPI dan Toim ya. Iya, di RT 3 Toim, di RT 2 RT Rudi nama Hafiz, di sini RT Hendra sama Dembeng, di sana RT Muhyiddin sama Pak Yusuf. Jadi memang sudah diatur dan tinggal teman-teman calon ini yang menempatkan saksi di mana, silakan. Dan itu 2 saksi, jadi jalan itu berempat, panitia 2, saksi calon 1. Nah, itu harus benar-benar kita sepakati. Dan hari Minggu itu jangan sampai ada yang telat, karena salah satu ada yang telat pun menjadi kendala buat kita semua nggak bisa bergerak, gitu. Terutama di saksi. Teknis yang lebih detail nanti akan dipaparkan secara menyeluruh oleh Ustaz Hafiz. Nanti saya juga bantu. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada calon yang sudah mendaftar, kepada saksi yang sudah diajukan juga. Saya berharap ini tidak ada perubahan lagi, saksi-saksi yang sudah diajukan, karena kita akan kasih nemtek ya. Ya, kita akan kasih nemtek untuk biar punya tanda pengenal lah, tanda pengenal bahwa memang ini saksi ya dari calon. Selanjutnya mungkin pemaparan nanti masuknya ke Ustaz Hafiz. Kalau saya hanya satu, mengucapkan terima kasih kepada calon semuanya yang hadir, dan mohon maaf apabila di acara malam ini jamuannya kurang pas, tutur kata atau sambutannya kurang pas, mohon dibukakan pintu maaf. Benar yang dikatakan Pak Dadang tadi, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tolong langsung ke panitia, jangan melebar ke yang enggak punya kapasitas, karena nanti jawabannya takutnya nggak puas.
panitia ada Pak RT Enda, ini ada 10 lah panitia, sini ada 10. Silakan tanyakan ke panitia apa-apa yang memang kurang tepat atau kurang pas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua yakni Bapak Taufik Hidayat yang telah menyampaikan sambutannya. Beranjak ke acara selanjutnya yakni pemaparan bintek calon RW rukun warga 03 Kelurahan Perigi Baru. Perigi Lama, astagfirullahaladzim. Perigi, astagfirullahaladzim. Lancongan kali. Aduh iya. Aduh. Perigi. Jangan dikira yang sono mulu, mau pulang sono mulu. Sain. Aduh. Kita sambil makan, sambil ngopi atau sambil ngerokok juga nggak apa-apa ya. Santai aja, santai aja. Santai aja. Oh, boleh tuh. Jadi pemaparan pada malam hari ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Nanti akan dibantu oleh Bapak Taufik kalau ada yang kurang-kurang atau dibantu oleh panitia yang lain. Jadi untuk pelaksanaan hari H pencoblosan pemilihan rukun warga 03 Kelurahan Parigi akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2021. Nah, kan kemarin kita sudah kirim surat ke kelurahan, ke Binamas, ke Babinsa untuk melaksanakan pemilihan RW ini. Kemudian kita dapat saran, kemudian arahan dari kelurahan untuk tidak mengadakan pada satu kondisi di mana kondisi itu berkerumun. Jadi kita ngadainnya door to door gitu. Jadi pemilih hanya diam di rumah, kemudian nanti yang akan bergerak panitia dan saksi yang akan ditunjuk oleh masing-masing si calon gitu. Nah, jadi makanya pada tanggal 14 Februari itu saksi wajib mengikuti jalannya pemilihan pada tanggal 14 Februari 2021. Makanya tadi Pak Taufik bilang, saksi jangan dirubah-rubah lagi. Ya Pak Taufik? Ya. Saksi nggak boleh diubah-ubah lagi. Tok malam ini gitu. Nah, kenapa saksi wajib mengikuti jalan pemilihan? Nanti akan disampaikan pengarahan untuk pengecekan surat suara. Kemudian nanti setelah ini si calon akan dikasih DPT masing-masing RT. Ada 4 RT dari RT 1, RT 2, RT 3, RT 4. Nanti akan dikasih daftar pemilih tetap untuk dicek dan diperiksa ulang gitu. Nah, untuk teknis si saksi pertama hadir pada pukul 7.30 pagi jam setengah 8 di rumah Bapak Taufik. Nanti ini kita jadikan posko untuk pemilihan RW ini gitu. Ya, jadiin panggung. Jadi kita nggak begitu rame gitu. Nah, kemudian si saksi tidak boleh dan dilarang memakai atribut yang berbau si calon. Kalau bentuknya saksi doang boleh. Kagak bau, calon kagak bau. Biarin. Ya, iya, takutnya ntar calon begadang kagak mandi. Iya kan berbau. Ya kan kalau bau mah sedep gitu. Nah ya dilarang. Nah, tapi kalau tulisan saksi doang boleh gitu. Saksi doang boleh. Gitu. Kemudian untuk saksi nanti berkumpul di sini setengah 8 bersama panitia.
Kalau di RT 1 jalannya RT Hendar sama Bapak Bembeng, kemudian di RT 2 Bapak RT Rudin sama saya, di RT 3-nya Bapak RT Sapei sama Bapak Kusnadi, kemudian di RT 4-nya Bapak RT Muhyiddin sama Bapak Yusuf. Nah itu kan nanti saksi akan berpencar, ada 4 gitu. Jadi saksi nanti akan berpencar masing-masing mengikuti jalannya pemilihan dan pencoblosan agar kita menghindari kecurigaan si saksi kepada panitia gitu. Makanya nanti DPT kita susun di sini aja gitu. DPT kita susun di sini. Kemudian nanti saksi akan meriksa DPT RT 1 berapa, DPT RT 2 berapa, DPT RT 3 berapa, DPT RT 4 berapa, totalnya berapa gitu. Nanti pas perhitungan tidak ada keliru lagi gitu. Kemudian batas akhir pencoblosan yakni pada pukul 11.30. Batas akhir pencoblosan pada pukul 11.30. Namun kita mempunyai spare waktu masih 30 menit ya Jen, bagi yang ketinggalan. Bagi yang ketinggalan mencoblos, kita punya spare waktu 30 menit dari jam 11.30 sampai jam 12 di masing-masing rumah Pak RT gitu. Jadi masih ditunggu. Di rumah Pak RT itu maksimal 11.30. Ya, di rumah Pak RT masing-masing 11.30. Ya, maksimal 11.30 itu semua sudah mencoblos gitu. Nah, untuk si calon RW nanti kita akan sediakan bangku di sini bersama ketua dan bersama tokoh ya, ya bersama tokoh. Nanti si calon tidak boleh mengikuti jalan door to door gitu. Kesian capek kakinya. Kan dia pengantin. Ya iya gitu. Ya. Nah, kemudian nanti akan dihitung perhitungan suaranya itu akan dilaksanakan pada pukul 13.00 jam 1 siang gitu. Nah, perhitungan suara itu yang hadir nanti gerbang ini akan dikunci. Yang di dalam ini cuma tokoh, saksi, calon kalau mau hadir silakan gitu. Kalau mau pulang ya silakan juga gitu. Gitu. Kalau mau nyiapin pesta-pesta ya silakan dah gitu. Harus siapin berangkas tuh. Ya, pokoknya gerbang nanti akan dikunci. Yang di dalam di sini cuma calon, panitia, saksi dan tokoh gitu. Pas perhitungan berlangsung, warga di luar nanti akan disediakan tenda. Ya, akan disediakan tenda dan bangku untuk warga yang mau menyaksikan. Nah, nanti si calon akan dikasih DPT itu dibatasin untuk periksa, kemudian kalau ada tambahan, kalau ada kurangan misalkan langsung ngaduin ke Pak RT ya, atau ke panitia gitu. Dikasih waktu spare 1 hari sampai hari Senin. Senin. Astagfirullahaladzim. Ini hari apa nih? Hari Kamis ya? Sebelum pemilu. Mabok tat. Iya ya, ini malam sampai hari Kamis. Makanya cacar banyak-banyak. Satu aja, yang ketiga. Sampai hari Kamis pukul pokoknya malam Jumat udah terima lagi DPT yang kita kasih gitu. Nah kemudian kalau bisa kayak banner itu boleh juga sih? Udah nggak boleh? Boleh. Masih boleh tetap. Banner biarin aja. Oh ya. Ya banner biarin aja. Nggak usah nanti pas pemilihan kita nggak seketat pilkada gitu. Ya, nanti ada pemberitahuan dari panitia kepada warga pada hari Kamis berbentuk banner dan pamflet. Ya, berbentuk banner pamflet. Nanti pemberitahuannya itu atasnya si calon,
kemudian bawahnya pemberitahuan untuk warga. Itu nanti akan dicetak bannernya, kemudian akan dikasih pamflet juga ditempel-tempel di warung gitu, supaya nanti semua warga tahu gitu. Oke, sedikit saya tambahkan. Yang tadi teknis pemungutan suara, setiap saksi dan panitia apabila datang ke pemilih, mereka nggak ada di rumah atau sedang pergi atau sedang ke pasar masih pagi, tinggalkan saja. Nanti ditunggu di rumah Pak RT sampai jam 11.30. Jadi dia bisa ngejar tuh ke rumah Pak RT. Misalkan RT 3 ya ke rumah Pak RT SAPI, karena saksi panitia standby-nya di rumah Pak RT SAPI sampai jam 11.30. Pokoknya setiap menit tunggu 5 menit aja. Iya, pokoknya 5 menit nggak ada, tinggal aja bilangin ditunggu di rumah Pak RT. Karena kenapa? Kita tahulah kesibukan warga, kita juga nggak bisa membatasi aktivitas beliau, karena ya dibilang penting, dibilang enggak ya, mereka kan bisa menilai masing-masing. Jadi kita kasih fleksibilitas, tapi kita juga punya batasan waktu gitu. Jam 11.30 nggak ada, tinggal masuk di sini udah tidak bisa mencoblos. Jadi kalau sudah kotak suara masuk di posko, sudah tidak bisa mencoblos. Ini saksi harus paham, karena nanti misalkan masih standby di rumah RT, beranggapan wah ono suara gua no, saksi ya silakan kejar, panggil. Begitu. Selama masih di rumah RT, kita tunggu. Batasnya jam 11.30. Lewat itu udah tidak ada lagi pencoblosan. Paham ya? Saksi nyoblos silakan di ini aja, di tempat, bisa di sini. Saksi bisa di sini nyoblos, karena nanti kan DPT-nya di RT sini, misalkan kertas suaranya di RT 1 ya RT 1 ambil. Masalah DPT yang tadi dijelaskan Pak Ustadz Hafiz, nanti DPT dikasih ke calon untuk diperiksa. Mungkin kok nama si Arifin nggak ada nih, padahal orang sini nih. Kita kan bisa aja panitia kelewat, kan gitu. Bisa aja panitia kelewat. Kita juga kan manusia biasa, ya kan? Bisa aja kelewat. Nah, kita perlu monitoring dari teman-teman calon. Nah, kita kasih waktu malam ini, kita berikan yang minimal Kamis sore sudah ada di tangan kita. Berikut koreksi-koreksi yang mungkin ada tambahan-tambahan. Ini si Anu nggak ada nih, rumahnya di sini udah 6 bulan lebih, kok nggak dimasukin. Nah, ini harus ini kita dikonfirmasikan, karena saya juga harus membacakan di sini yang berhak memilih adalah warga RT 03 yang mempunyai KTP dan berdomisili di RW 03, serta masyarakat RT 03 yang sudah memiliki rumah sendiri dan tinggal lebih dari 6 bulan di wilayah RW 03, walaupun dia tidak punya KTP di sini, ya. Walaupun dia tidak punya KTP di sini, tapi mereka sudah tinggal lebih dari 6 bulan dan sudah rumah sendiri. Oke, berarti ada minimal. Kalau kontrak? Tidak. Kalau yang punya rumah sendiri, karena bicara yang punya rumah sendiri pasti kan kontribusinya dia di lingkungan kegiatan apa pasti kan sudah, apalagi udah lebih dari tahun. Oh, maksudnya tadi yang kontrak nggak boleh, dia punya apa? Yang kontrak nggak boleh? Kalau orang kontrak punya KTP sini, tinggal di sini, Iya. boleh. Gitu. Itu masuk daftar. Dan satu kakak itu satu suara. Misalkan ayahnya lagi kerja, bisa diwakilkan ibunya. Atau ibunya ke pasar, anaknya yang sudah berusia 17 tahun. Ya pokoknya sudah ber-KTP.
kesimpulan saya dah. AB gitu. Apa? Iya. Kira-kira begitu. Jadi calon pada saat ngoreksi DPT benar-benar diperiksa. Bisa jadi dalam satu rumah itu ada 2 kakak, berarti dia punya 2 suara. Bisa ada itu. Kan kita nggak tahu, anaknya udah nikah tapi masih tinggal di situ, kakaknya ada, ya kan? Atau orang ngontrak punya kakak sini karena memang orang sini, kita nggak tahu. Nah itu masuk daftar. Maaf ya, kayak Pak Haji Tagor, bukan orang sini KTP-nya, tapi dia tinggal di sini udah lama, kontribusinya ada. Nah itu kan harus ada hak pilihnya. Harus ada. Contoh itu contoh, mungkin kan masih banyak lagi yang lain kita nggak tahu. Nanti kan RT yang tahu itu. Izin. Siap. Kalau masih kakak sini KTP sini orangnya misalnya di Pergi Baru Nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Jadi tadi poin pertama ber-KTP di sini, berdomisili di sini. Yang kedua, berdomisili di sini, memiliki rumah sendiri, namun belum ber-KTP. Minimal dia 6 bulan lah udah tinggal di sini, itu ada hak. Kita akomodir lah hak itu, jangan sampai lah kan gue juga warga sini, cuma gue mah kepentingan kerja harus KTP sono, kan bisa. Bisa. Nah itu kita harus akomodir. Ini bisa Pak? Ini kayak Pak Nisan, dia di sini. Di sini kan kakaknya kakak DKI, KTP DKI. Dan dia berhak pilih Bisa Pak Haji, bisa. Akomodir. Iya. Kita jangan sampai Bang Nisan kan ya ilah orang sini, warga sini cuma karena kepentingan pekerjaan, ya kan gitu. Masa harus dihilangkan hak pilihnya? Kalau pilkada beda dah, itu mah nasional, ini kan kampung kita dewek. Iya. Kalau dia jual tanah lagi mana? Nah, Iya betul itu Pak Murah. itu kira-kira itu masa DPT. Nanti hari Minggu calon dan saksi hadir, kita langsung sepakati DPT adalah sekian. DPT RT sekian, RT ini sekian, kita sepakati hari itu. Karena setelah malam ini kita tidak mengundang lagi ketemu di hari Minggu langsung dalam pelaksanaan pilkada. Makanya di hari Minggu pagi itu kita briefing kurang lebih setengah jam sebelum pelaksanaan. Kenapa kita briefing? Kita harus sama-sama menentukan DPT yang akan menjadi hak pilih. Itu. Jam 7. Ya, kalau jam 7. Tadi 7.30 jam 7 karena kita akan ada briefing itu, kesepakatan, persiapan. Iya. Jadi saksi harus benar-benar jeli. Semua kotak suara yang ada itu kita kosongkan. Dan satu lagi nih, suara sah itu, Surat suara sah. surat suara sah kalau ada tanda tangan ketua, sekretaris, dan stempel kepanitiaan. Jadi jangan main-main bikin surat suara ini ya, jangan main-main bikin suara bodong. Nggak ada tanda tangan itu Biasa. pasalnya, waduh. Kita bawa aja ke Kita mencoba menjaga netralitas aja. Bukan berarti kok ketat banget, bukan. Karena tanggung jawab saya dengan teman-teman ini cukup berat. Apalagi ngomong begini, saya sama panitia bilang senyumin aja. Kita ibadah aja, ini mah ibadah. Enjoy aja kata Bang Hendra, gitu ya. Iya. Siap. Kotak suaranya udah ada. Insya Allah udah siap. Kalau anu minjem aja ngerojak ya. Wah, kotak apa itu mah? Kotak amal. Ya jadi kotak suara insya Allah udah siap. Nanti pun ya kita sepakati perhitungan suara itu, kotak suara kita bongkar per RT. Ya. Misalkan DPT RT 3 80. Kita kasih tuh surat suara 80. Pas laporan yang nyoblos cuma 75, 5-nya kita minta. Ini saksi harus tahu ya, 5-nya kita minta. Pas kita bongkar, benar nggak ada 75 tuh? Kita bongkar sendiri-sendiri, tapi kita nggak langsung hitung. Catat 75. RT 2 bongkar lagi.
RT 1, RT 3, RT 4 bongkar lagi setelah kumpul, baru kita hitung bareng-bareng. Jadi perhitungannya digabung, bongkarnya sendiri-sendiri. Supaya kita sama-sama tidak terlalu teridentifikasi. Betul, setuju. Karena kalau kita bongkar pasti ada yang begini begitu, kita menghindarilah hal-hal yang itu. Dibongkarnya bersama-sama, tapi dibongkarnya sendiri-sendiri, tapi perhitungannya kita gabung. Dan itu harus jeli. Saksi pada saat sebelum pencoblosan juga saksi harus mengetahui surat suara itu benar-benar bersih. Kalau panitia nggak ngunjukin, minta sama panitia, mana surat suara, lihat sebelum mencoblos. Saksi harus berani. Kalau panitia bilang, udah lu nggak usah ngeliat, jangan mau, buka dulu, bongkar dulu, buka, tunjukin masih polos atau udah tercoblos. Harus berani saksi. Kalau ada tercoblos berarti batal, surat suara rusak. Itu kita menjaga netralitas itu sampai sedemikian rupa. Saya atur peraturan secara peraturan perwan nggak ada. Boleh tanya Pak Dadang. Ini kita belajar sama-sama. Kita nanya sana nanya sini yang pengalaman, apalagi saya sering curhat, sering sharing sama Pak Dadang. Ya akhirnya ilmunya dapat. Karena teman-teman juga banyak yang pengalaman. Jadi itulah kita buat sedemikian rupa. Jangan sampai apa yang kemarin Pak Dadang bilang, kita sudah bekerja maksimal, orang menganggapnya nggak bener tuh kerjanya. Itulah ya yang kita menghindari itu, saling menjaga itu. Mungkin cukup ya yang pemaparan atau kalau ada yang mau ditanyakan kita sharing nih, silakan. Mumpung di sini saksi terutama ya, saya terutama saksi, apa yang mau ditanyakan kita tanyakan di sini, nanti dijawab. Silakan. Nanya. Sebagai warga boleh nanya nggak? Oh belum Pak, belum. Kita lagi bimtek saksi dulu. Sebentar. Izin juga. Ya silakan. Pencoblosan itu kan ada 2 gambar. Apa itu di atas gambarnya, apa di garis itu bisa nggak? Kita sepakati bahwa nomor dan gambar kita bikinin kotak. Iya. Itu ada yang penting dia di dalam kotak. Oh iya. Ya, mau nomor, mau gambar, itu sah. Kan misalkan di garis itu di atasnya dia nih. Oh, kalau di luar kotak nggak sah. Iya. Tapi kita yang kita anggap sah itu di dalam kotak. Mau di nomor atau di gambar. Iya. Ya, kita sepakat itu ya. Ada lagi? Ada mata yang ragu-ragu, akan begitu. Pada sana mata jin, saya kan begitu. Panas-panasan. Ada lagi? Yang belum jelas? Coba yang lain nanya. Mur? Yang saya mulu pegel. Bang Mur? Mil? Ini masalah saksi tentang yang di luar jam 11.30 ya. Iya. Jadi dari jam 11.30 sampai jam 12 saksi itu belum bisa kemari. Berarti di rumah RT masing-masing. Jam 11.30 Sampai jam 12. Enggak, 11.30 itu sudah bergerak. Sudah bergerak. Karena terakhir itu 11.30. Nah, sedangkan yang si pemilih, warga yang belum milih, dia berhak ke rumah RT dong, milih. Iya, Nah, jam itu nggak ada 11.30. saksi nanti gimana tuh? Kalau nggak ada saksi? Kan saksi standby di sana. Ada standby dulu sampai nanti selesai. Iya. Ya, Dijamin tuh kalau makan dijamin. Jangan makan mau pulang kau tahu. Jamin. Nanti nunggu sampai jam 12 baru mari bareng-bareng. 11.30 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini buat para saksi biar paham sedikit cara kerja untuk besok ya. Start jam 8 masing-masing ke RT-an. Kalau memang satu RT rapi 1 jam umpama, separ itu sangat banyak. Kan dari jam 11.30 kalau kita kerja dari jam 8 sampai jam 9 1 jam, separ masih banyak ditunggu di rumah Pak RT. Jadi kita kasih sepatnya luar biasa.
Yang penting kita konsekuen. Tuh, biar pada paham. Cuman itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, maksudnya Pak yang bilang begini, ya kan dia mau pulang dulu makan, tinggal gitu. Dianya itu karena dijamin. Iya. Ada anggarannya, tenang aja itu. Ada lagi nggak? Biar nggak tegang. Itu bener sih kurang mau nanya duluan gitu. Ada yang nanya duluan. Nanti ini standby-nya beda-beda. Kalau DPT-nya dikit, mungkin dia jam 8, 9, jam 10 kelar. Kalau DPT banyak ya mungkin makanya kita ambil jam 11.30 kita ambil yang tinggi. Kalau jedanya banyak. Nah, itu kan bagi ntar yang DPT-nya sedikit minimal kan dibilang tadi minimal banyak. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Kalau nggak nanti kita lanjut. Bapak Nur, Udah. Jelas sudah. udah jelas. Udah jelas. Ada lagi? Mungkin si balon mungkin ada. Balon? Ya, ada si calon. Ada yang dipertanyakan mungkin. Ya calon apa gimana, minta doanya, minta restunya lagi mana? Ya kan? Jadi saya cuma mau nanya ya. Ini kan sebelum jalan terus. Iya, terima kasih panitia. Diri. Ini cuma baru bertanya doang. Santai aja, nggak usah ngomel. Nggak sebelum jalan berarti kan ada surat suara. Terus nanti tuh si para apa namanya yang mencoblos itu apa nanti sebelumnya ada kertas tanda tangan sebagai bukti jumlah atau cuma sekedar surat suara mungkin Berita yang acara, tanda tangan si A ada 10 orang ternyata di sini ada 9 kan itu mungkin ini kita menjaga ya. Jadi apakah nanti setiap orang nyoblos oh tanda tangan dulu ya parap atau apa gitu ya oh ini loh yang parap ada 10 orang oh ini loh bukti suaranya yang benar 10. Terima kasih. Saya jawab pertanyaan Pak Ihdi Junani. Nanti setelah pemilih nyoblos itu akan ada bukti tanda tangan di DPT-nya. Ya. Kemudian nanti ada berita acara juga di sini, gitu. Ada berita acara. Nanti panitia yang isi berita acaranya. Kemudian pemilih itu nanti setelah nyoblos dia tanda tangan. Gitu. Jadi ketahuan nanti yang milih mana, yang belum mana, gitu. Terima kasih. Cukup. Ada lagi sebelum kita? Sudah terwakili. Oh sudah terwakili. Berarti pertanyaan sama. Saya minta izin nih ke panitia. Ini acara Bintek, tapi ada wakil yang mau nanya kita berikan. Boleh. Ya, silakan, Bang Dian, silakan. Biar enak. Silakan. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Buka masuk. Terima kasih atas waktunya Pak Ketua. Luar biasa nih ya malam ini ya. Tadi saya beli telur sini ngeliat, makanya saya mau nyaksiin di sini gitu kan. Ini langka nih. Karena beberapa tahun yang lalu tuh Pak Erwin Nurdin aklamasi. Oke. Yang ingin saya mau tanyakan, saya sudah ngelihat apa namanya calon ini udah tetap ya, Pak Ketua ya. Calon ketua RW 03. Saya ngelihat, isi saya juga ngelihat. Nah, tadi Pak Ketua menyatakan bahwasanya satu kakak diwakili oleh satu suara gitu ya. Nah, bagaimana katakanlah saya sama istri tuh beda pilihan, bagaimana mengakomodir ini, sedangkan istri saya juga warga sini. Nah, bagaimana itu? Ya kan, karena kan istri saya juga mempunyai hak suara. Nah, kalau gitu gampang. Suruh lu aja nyok. Nah, gitu. Bagaimana untuk apa namanya? Mungkin ini suara dari saya ya. Jangan bisa jadi kan suami istri aja beda pilihan, gitu kan? Mungkin yang saya milih A, istri saya milih B, gitu kan? Jadi bagaimana solusinya nih Pak nih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Radian. Sangat bagus masukannya. Saya juga sangat setuju sebenarnya dengan semua yang mempunyai hak suara itu memilih. Saya sangat setuju. Namun
berbicara perwal pemilihan RW itu ada perwal nomor 3 tahun 2016. Secara undang-undang itu hanya perwakilan. Satu RT itu hanya 10 orang. Kepemudaan, tokoh masyarakat, dan ibu-ibu. Itu secara perwal. Kalau kita mau menjalankan itu, banyak hak-hak suara yang tidak terakomodir. Makanya kita ambil jalan tengah, karena kondisi juga lagi pandemi, kita ambil jalan tengah, dan memang calon ini sudah menyepakati bersama bahwa satu kakak adalah satu suara. Tidak menghilangkan atau melanggar hak asasi manusia, karena secara perwalnya saja hanya perwakilan itu satu RT cuma 10 suara kalau bicara perwal, gitu ya Pak Dadan ya. Nah, ini makanya masukan yang bagus, tapi memang ini kesepakatan kepanitiaan dan calon. Setuju ya, calon kan setuju sudah ya, sepakat dengan ini ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Satu nambahin. Jadi itu terbing Ustaz lo ya. BBI aja tenang, Pak. BBI aja. Selamat datang Bu Titi sebagai saksi dari Pak Junani. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu? Oh iya nih, Bu, nanya Bu. Nah. Nanti kalau memang belum jelas sama Bang Amin atau Bang ini bisa. Intinya hari Minggu jam 7 sudah standby di sini. Karena kita akan menentukan bersama DPT yang perubahan itu kita di hari Minggu itu. Hari ini kita kasih untuk dikoreksi, ada yang kurang atau apa, nanti dikembalikan tuh hari Kamis. Nah hari Minggu kita sepakati Pak sama-sama tuh pagi, ini DPT-nya sekian. Karena kalau nggak dikasih juga kasihan, ntar wah ini nama anuan gua belum terdaftar ini, nama jagoan gua belum terdaftar ini kan gitu. Bisa aja panitia kelewat. Iya, makanya nanti pada saat mengajukan nama itu bukti otentiknya dilampirkan. Misalkan dia ngontrak, dia punya KTP memang ada di situ, silakan datang ke Pak RT-nya langsung. Ke RT masing-masing ya untuk penambahan itu, silakan ke RT-nya masing-masing. Di RT 4 ya ke Pak RT Muhyiddin kalau ada tambahan, RT 2 ya ke Pak RT Endang gitu. Nanti Pak RT yang melaporkan ke Hafiz. Nah saya mau nanya lagi ya. Ya. Banyak amat nanya. Saya kan tinggal di RT 02. Ya. KTP-nya di RT 01. Ya. Itu gimana itu panitia? Itu terdata di domisili. Oh gitu. Ya, terdata di domisili. Sama kayak Henry. Henry KTP 01, Iya. tinggal 02. Terdata di domisili. Bang Juki RT 02, tinggal di 01, tapi terdata di domisili. Itu kita sudah sepakati agar tidak terjadi tumpang tindih data. Kalau banyak kalau sesuatu Iya, mah. calon nyoblos di sini sesuai DPT. Ada lagi yang mau disampaikan atau beranjak ke acara selanjutnya karena ada 2 agenda lagi ya? Ya, Pak Tendar mana? Kagak ya, pas saya panitia kan Mungkin ada yang tanya. Apa lagi? Inspirasi. ini mau nanya, boleh ya? Iya boleh. Karena DPT, saya sebagai warga bisa ngeliat nggak apa ditempel di mana gitu kan? Maksudnya kan mungkin kita juga sebagai warga bisa mengoreksi atau ngasih apa namanya itu masukan dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi, tadi Pak Ketua mengatakan bahwasanya seseorang mempunyai hak pilih apabila dia telah tinggal di sini selama 6 bulan lebih. Satu, kemudian ditambah lagi apa? Ya maksudnya 6 bulan lebih, kemudian mungkin secara kependudukan KTP-nya di luar lingkungan ini, tapi memberikan kontribusi kepada kepada wilayah sini. Oke, itu saya setuju. Tapi yang perlu saya kritisi di sini, kira-kira saya sebagai warga, bagaimana mengetahui si A, katakanlah si A sudah tinggal di sini selama 6 bulan,
nyata-nyatanya dia kurang dari 6 bulan. Karena suara ini kan seksi nih ya, karena menentukan kan suara nih antara A atau B yang menang. Oleh karena itu kita sebagai warga kan perlu mengetahui DPT ini harus ditempel. Contoh, di wilayah sini banyak banget yang namanya kontrakan, walaupun kontrakan nggak masuk dalam penghitungan DPT, punya rumah dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu kita DPT perlu ditempel. Katakanlah mungkin tim sukses A berkunjung ke sebelah sana atau sebaliknya, atau saya mau melihat sebelah sana dan sebaliknya. Jadi perlu keterbukaan DPT. Menurut saya perlu ditempel gitu di tempat-tempat umum yang mudah dibaca oleh warga. Cakep. Ya, jadi kita tidak ada sangko nih. Ternyata ini udah ada kong kalingkong nih antara panitia dengan calon A atau calon B gitu kan. Kita ingin bermain bersih gitu. Maksudnya biar hasilnya bersih juga, nanti kita ketemu pemimpin yang bagus insyaallah. Amin. Terima kasih masukannya. Bicara yang tadi, semua itu didata sama Pak RT, bukan orang yang tidak mengenal wilayah. Disensus sama Pak RT yang memang kesehariannya dia tahu warga ini tinggalnya baru sebulan, 2 bulan, rumahnya ngontrak atau rumah sendiri. Itu saya yakin Pak RT pasti tahu. Nggak mungkin kalau nggak tahu ngapain jadi RT, nggak mau ngurusin warganya. Itu pasti tahu. Nah, yang menjadi saya tadi ini masih menelusuri ke kontrakan disalani satu persatu, tuduh-tuduh saya tanyakan tidak ada yang berdomisili di situ. Ada Pak RT. Udah pindah. Saya udah nanya lagi ketemu di kelurahan sudah pindah. Pojokan. Ya nanti ini aja, nanti gini aja. Kalau memang Bu Titi bilang masih ada bukti otentiknya, nanti dicek fisik langsung lagi. Gitu aja, jangan debat di sini, jangan debat table di sini. Saya mau menjawab Pak Rahadian, bukannya kita tidak terbuka, karena selama ini kita DPT ini kita kelola. Satu, memang nggak ada hak suara semua. Yang tadi dimaksud tidak ber-KTP di sini tapi sudah tinggal 6 bulan, itu yang rumahnya sudah sendiri. Kalau rumahnya ngontrak mau tinggal berapa tahun di sini nggak ada. Kecuali dia punya KTP di sini. Walaupun ngontrak punya KTP di sini ikut. Tuh. Walaupun ngontrak, punya KTP di RW 03, dia terdaftar. Gitu. Insya Allah DPT ini akan kita pajang di sini di papan tulis. Nanti silakan yang mau lihat di sini pada hari H. Itu. Dan di rumah RT masing-masing ya kita pajang juga. Jadi kita tempel DPT itu. Tapi kalau ada inisiatif kita mau fotokopi taruh aja di pos ini nggak ada masalah. Silakan. Tapi DPT itu yang memang sudah disepakati, jangan sampai simpang siur terakhirnya. Saya nggak mau. Kalau kita udah sepakati sekian, tiba-tiba, oh no ini calon nggak tahu, panitia nggak tahu. Buat apa dibentuk panitia kalau tidak ada aturan? Itu. Saya terbuka atas masukan-masukan. Tapi kita coba juga yang sudah berjalan, gitu Pak Dian. Terima kasih. Ya, apa lagi? Ada lagi tanya? Saya dulu. Ya. Mohon maaf, maksudnya saya bukan menambah beban kerja panitia. Iya. Jadi kalau seandainya DPT nanti kan ada perbaikan lagi ya? Iya. Setelah ini ya. Revisi istilahnya. Jadi DPT yang akan dibagikan malam ini mungkin kan ditandatangani ya. Nah itu mungkin bisa ditempel. Ya mungkin itu nanti bisa ditempel di tempat-tempat strategis biar orang-orang bisa membaca. Sehingga kalau seandainya ada orang yang namanya belum ada, nanti namanya akan muncul di DPT perbaikan tersebut. Gitu maksud saya. Jadi lebih bagus lah gitu. Iya, terima kasih masukannya, terima kasih. Pak, saya ada masukan sedikit nih. Contoh ya, ini contoh aja nih. Dia KTP-nya di sini.
sedangkan dia tidak tinggal di sini. Tadi udah. Tapi dia tidurnya di kasarnya nih Bang Naat, tidurnya kan di gubuk situ. Itu gimana tuh? Itu udah masukin karena udah tahunan tinggal di sini. Iya, tetap hitungannya masukannya RT 02. Iya, karena memang nggak pulang-pulang kalau Iya, makanya. Lalu tidak ada juga nama dia masih di sini. Masih di sini. Yang namanya sayembara. Tinggal di mana lagi? Pengembara. Sayembara. Pengembara terpilih. Udah. Gimana RT? Iya, saya mau udah jasa. Oh. Udah. Karena memang secara pantau ya nggak pernah pulang-pulang. Nah itu dia. Pantau ya. Pulang. Ada lagi? Emang tugas aku tadi. Maaf ya, saya baru datang. Iya. Saya mau nanya, alasan kenapa sih kalau untuk warga yang ber-KTP sini tinggal di luar, dia tidak mempunyai hak pilih. Padahal secara tidak langsung dia kan secara administrasi harus tahu siapa RW-nya. Kan mereka biarpun tinggal di luar tapi tetap diciptakan. Ini masih tetap dia ada yang mempertahankan, tetap tidak mau merubah alamatnya. Itu kenapa alasannya Pak Ketua? Ya. Untuk yang ber-KTP di RW 03 tapi tidak berdomisili di sini, itu yang ditanyakan kan? Iya. Kenapa tidak bisa dihapus alasannya? Satu alasannya, ini adalah pemilihan kepemimpinan wilayah, sedangkan dia tidak tinggal di wilayah kita. Bagaimana dia mau mengikuti perkembangan wilayah sedangkan dia tinggalnya di luar? Program-program apa yang dia manfaatkan di sini? Karena dia adanya di luar. Itu alasan kita. Karena setiap kegiatan RW apa ada kontribusinya dia? Karena dia di luar. Tidak ada kontribusi untuk membangun wilayah karena dia tinggalnya sudah tidak di sini, hanya KTP-nya saja. Itu satu. Kedua, kita kepanitiaan tidak seperti pilkada. Nanti kita ngejar-ngejar ke sananya atau gimana? Makan ongkos. Itu yang menjadi alasan kita, Bu Titi. Iya, cuma daftar aja itu. Kira-kira itu. Satu saya terima ya. Iya. Kalau alasan nomor 2 kayaknya masih agak-agak, menurut saya itu agak-agak berat. Soalnya kan dia masih punya sanak saudara di sini, dia masih tinggal di sini bisa. Tapi kalau alasan nomor 1 saya terima. Iya, kita kan menentukan itu ada poin-poinnya. Salah satu poinnya itu. Poin kedua, kita juga panitia karena sistemnya door to door. Berarti kalau dia di sini sama saudara berarti numpang, berarti kita kesalahan dong. Sedangkan kesepakatan kita adalah warga yang berdomisili dan ber-KTP. Gitu Bu Titi kesepakatannya. Tadi nyoblos di mana? Orang Numpang. numpang. Kira-kira itu Bu. Ya. Ada lagi? Ya, yuk. Sorry. Cukup. Udah Om Idul. Om Idul. Banyak agenda yang lain ini. Iya. Ya. Baik. Boleh maaf satu terakhir. Ya. Silakan. Untuk kampanye warga kan banyak yang belum tahu nih. Iya. Batas waktunya sampai Hamin berapa? Pokoknya sampai hari Sabtu silakan saja. Iya. Hari Minggu jangan, begitu aja. Intinya Hamin 1. Ya, Hamin 1. Di luar Hamin 1 tidak diperbolehkan. Oh, tidak boleh. Apabila terjadi Jangan kampanye lagi dong, Iya. bosan. Tapi kalau banner sama Biarkan. flyer pamflet biarkan. Biar Gitu. biar. apabila ada salah satu kandidat oknumnya yang kampanye di saat pemilihan, entah itu paginya, ini sanksinya seperti apa? Nggak ada sanksi. Nggak ada sanksi. Nggak ada. Bebas. Berarti diperbolehkan dong. Silakan. Bebas. Tapi etikanya dipakai. Kita bebas. Etikanya dipakai. Etika Saya dan tahu etika jangan pertanyaan ente larinya ke money politik. Nah, betul. Kita tidak menyarankan money politik. Bebas. Tidak menyarankan. Tidak menyarankan, tidak menghalalkan. Siap. Haram money politik. Siap. Iya. Tuh. Apabila terjadi beberapa oknum yang membuat money politik seperti itu, diapakan sanksinya? Enaknya. Kita tidak ada. Diam aja. Bebas. Kita tidak menyarankan, tidak menghalalkan dan tidak juga menyarankan. Kita Ya, apa aturan hukumnya apa? Saya mau tanya ke Emil. Ayo. Jadi gini, istilahnya money politik itu kan emang tidak diperbolehkan. Iya. Apabila terjadi, masa salah satu kandidat tidak diberikan sanksi,
atau didiskualifikasi atau gimana? Beda, ini kan politik RW. Maaf ya, oke. Siap. Kondisi sekarang. Siap. Maaf, Hendra timnya ketahuan. Siap. Bang Junani timnya ketahuan, main politik. Akhirnya pada berantem. Iya. Itu mah jangan diributin kayak gitu. Elek. Ono ngadu, ini ngadu. Iya. Gila. Yang enak-enak aja. Ya gampang-gampang aja. Kalau kata saya mah sweet aja 10 kali. Selesai udah enak. Akhirnya timbul keributan. Apa saya tidak bahas itu? Satu, pasti masing-masing tim sukses akhirnya indik sono, indik sini dulu. Iya. Saling mencari kesalahan. Ente cari kesalahan ini, tim ini kesalahan ini. Akhirnya malah timbul ribut. Ada yang beres. Ada yang beres. Takutnya seperti itu. Ya makanya saya jangan dibawa ke arah sana, lepas saja gitu. Itu loh. Apa sanksinya? Karena kita nggak punya Bawaslu. Siapa yang mau menangani? Bawaslu aja yang punya ranah, punya ini, pada bebas. Itu cuma jadi ladangnya duit. Ya, Panwas teman saya semua di kecamatan mah. Iya. Jangan dibawa ke ranah sana. Iya. Kasih. Ya pokoknya panitia tidak menyarankan dan tidak menghalalkan lah. Gitu. Berarti burunya hidup. Apa sih, Bing? Baik, sudah cukup? Ya. Nah, nanti ada tanda tangan surat kesepakatan antara panitia dan si calon RW. Nanti akan diperiksa masing-masing si calon. Kemudian acara selanjutnya yakni pengocokan nomor, ya, supaya nanti di surat suara ada nomornya, gitu. Ya, gimana? Gimana Im? Mana kocokannya? Pembeng nih ini. Ini kan nggak tarisan nih. Mudah-mudahan mah dua-duanya menang. Jadi punya 2 RW, lumayan. Kalau mau kondangan gitu, orang minta sini ya. Panggilan nomor ya? Datang ya. Saya nggak bisa siapa duluan, mungkin aja. Lah iyalah, siapa duluan sulit ditarik ke siapa? Ya kan sulit Untuk ambil duluan. Dia sulit untuk ambil duluan. Sulit, yang menang ambil duluan. Kalau masalah ini saya yang tua aja dulu. Oh ya terserah kalau itu kita udah kasih. Silakan. Silakan. Kita udah kasih tapi dilimpahkan silakan. Udah dimusyawarahkan. Kan seperti ini, jadi kan enak ya. Iya kan? Dadunya mana dadunya? Iya. Pasang di gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka. Ya, pegang dulu, Pak. Silakan. Pegang dulu. Ya, nyanyi aja deh nama. Nama ada sono kemarin bisa difoto. Saya mana saya? Diri kalian harus sini. Ya. Diri. Tadi Oh, ini. ya. Buka. Tadi yang ambil pertama mungkin Pak Junani ya. Iya. Mungkin karena ambil pertama Pak Junani buka yang pertama. Mari sini dong. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Manapun tetap alhamdulillah. Ini ikatan talinya jelek amat. Iya, itu juga susah. Tadi boleh dapat di jalanan, nggak apa-apa. Kita menghemat zaman sekarang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 1, 2, sesuai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Junani telah membuka nomor urut sesuai dengan yang pertama, dengan nomor urut juga yang pertama nomor 1. Ya, sudah jelas ya, saksi ya. Oke, yang kedua. Kalau nggak dibuka bokap. Ya. Gue yang buka ya. Satu lagi. Ya. Udah potong belum? Oh, ya, pegang aja dulu. Ya, pegang dulu. Foto baru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isi saya nggak ada 3. Ya, iya nomor 2. Pak Hendra dengan nomor urut 2 sesuai yang ambil yang kedua juga. Nah, dempet foto sini dempet. Oke, didokumentasikan.
Mungkin Pak Ketua bisa di tengahnya. Pak. Boleh. Ya, Bapak. Ya inilah yang sudah secara resmi pengocokan nomor suara masing-masing balon yang tadi sudah disaksikan bersama-sama. Jadi bebas. Oke. Oke, terima kasih, semua jelas. Untuk nomor urut 1 Pak Junani, Pak Insinyur Junani. Itu sih pakai pulpen, pakai video, kayak kereta. Untuk nomor urut 2 Pak Suhendra bin Haji Jaini. Nomor 3 Bapak Kura Sangturi. Ya, terima kasih. Sudah selesai pengocokan nomor yang tadi sama-sama kita saksikan. Kembali. Ya, calonnya berjabat tangan dong. Belum ya. Kembali Bapak pulang. Kita pulang ya. Nanti masing-masing menandakan dari ada yang minta akan dilihat oleh saksi masing-masing. Kan? Dibaca dulu aja. Kalau ada yang kurang-kurang nanti. Bagaimana? Ada yang baca panitia kita dengerin aja. Oh ya udah. Emang palingan seksa aja dulu. Ya ini dengerin aja. Surat kesepakatan pemilihan RW 03 Kampung Liok Kelurahan Parigi. Pertama, pemilih adalah warga atau masyarakat yang berKTP RW 03 dan berdomisili di RW 03 serta warga yang mempunyai rumah sendiri di wilayah RW 03 yang sudah lebih dari 6 bulan walaupun belum memiliki KTP RW 03. Yang kedua, hak suara pemilih ialah setiap kakak kartu keluarga itu 1 suara kepala keluarga atau istri yang memilih dan boleh diwakilkan kepada anak yang sudah ber-KTP RW 03. Yang ketiga, daftar pemilih tetap diketahui oleh si calon RW dan saksi. Yang keempat, surat suara sah ialah surat suara yang sudah berstempel dan sudah ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Yang kelima, saksi dilarang memakai atribut yang berpihak kepada si calon RW pada saat pemilihan berlangsung. Yang keenam, saksi wajib mengikuti pemilihan yang dilaksanakan di masing-masing RT secara door to door. Yang ketujuh, apabila ada warga yang tertinggal pada saat pemilihan berlangsung, masih ditunggu sampai pukul 11.30 di rumah Bapak RT masing-masing. Yang kedelapan, pada pukul 12.00 kotak suara sudah masuk ke posko kepanitiaan yakni di rumah Bapak Ketua. Yang kesembilan, perhitungan suara akan dilaksanakan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit, mohon maaf. Ini saya bertanya aja kepada balon. Balon ini kan menyiapkan 4 saksi. Memang penerapannya tinggal terserah balon. Yang saya tanyakan, apakah nanti balon itu, saksi balon itu penerapannya disilang apa tidak? Ada yang disilang. Ada yang disilang. Ya, seandainya kalau memang ada yang disilang, takutnya kan dia berbeda RT nih. Nah, nanti dia kan kepala keluarga tuh, ya kan? Topik ya. Nanti gimana teknis dia untuk memilih, gitu loh. Apakah memang dia berkesempatan memilihnya nanti pada saat di rumah RT atau di panggung kehormatan sini? Itu ya, satu. Terus yang kedua, si balon ini juga kan memiliki hak pilih, ya.
Ini balon ini mau memilih atau tidak? Hah? Tetap balon memilih, ya. Cuman kan nanti begini, apakah memang setelah acara hari Minggu ini sambutan dan yang lainnya selesai, kan mungkin juga pasti balon nggak buru-buru pulang lah, ya. Karena pulang juga kan belum dimasakin, ya kan? Gitu. Mungkin di sini. Nah nanti pada saat-saat petugas door to door datang, gitu loh. Apakah memang pulang ataukah juga di sini juga? Kita bebaskan mau ngikut perhitungan pulang silakan. Iya, nanti intinya jelas masing-masing di lingkungannya ya, atau mau pulang gitu ya kan pada saat mungkin petugas sudah sampai di rumahnya, ataukah juga diberikan kesempatan di sini umpama oleh panitia gitu ya kan? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Setelah para petugas jalan, ya mending kita pulang aja kali, Indra. Ngapain di sini? Ya, itu mah tinggal terserah balon dah, ya kan? Gitu. Jangan takut lapar, Bujak. Lo kan orang ada minum mau makan di sini. Iya, mungkin itu aja. Terima kasih. Iya. Oh iya, sama nanya satu aja. Gini saya mau tanya nih, gini. Kita kan punya saksi ya, yang udah pasti nih. Kita khawatir nih ya, bukan ini ya, takutnya namanya orang yang sudah beda. Di belakangnya nanti ada orang pada ngikutin rumahnya tuh. Tapi jaraknya jangan dekat gitu, jauh gitu ya. Takutnya pengen tahu nih, mamanya siapa pengen tahu ngikutin gitu. Ada masalah nggak kira-kira? Tapi dia nggak deket, jauh. Iya, makanya gini, saksi itu yang nanti satu sebelum dicoblos kertas suara itu harus diberitahukan ke saksi. Iya. Itu wewenang saksi menyatakan rusak atau tidaknya. Ya. Apabila sudah tercoblos berarti rusak, atau sobek atau apa. Nah itu saksi. Ya mungkin yang lain tidak ada hak untuk itu. Tidak ada hak, semua ada haknya di saksi. Untuk protes, untuk keberatan apa, itu saksi yang betul. Kalau maksud saya, ini orang lagi rame-rame nih, ya kan kadang-kadang orang di kampung mau pengen ikut rame-rame nih. Ada yang jalan di belakang, ada yang ikut, pada ngikut, tapi jaraknya jauh. Biarin aja ya, jangan terlalu diusir juga. Selama tidak mengganggu. Iya, betul. Perancangan kita pemilihan ini enggak selama enggak mengganggu. Takut nanti ada yang bener. Suasana keruh lah. Ya, betul. Ya, kita lancar-lancar aja. Ya, terima kasih. Saksi sama calon komposisinya aja. Termasuk panitia. Ya, nggak apa-apa. Baik, tadi yang Pak Dadang sarankan, jadi saksi, calon, dan panitia akan nyoblos di posko kepanitiaan di sini pagi. Oh, sebelum jalan. Pagi jam sebelum berangkat. Ya, jam 7 kalau bisa gitu. Hah? Ya, pokoknya saksi, calon, dan panitia akan nyoblos di posko kepanitiaan gitu. Kita sepakat jam 7. Ngambil kertas suara aja dari DPT masing-masing. Iya. Gimana? Bagus itu. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti setelah kalau memang udah selesai ini kan dia bebas nih, tidak ada beban maksudnya. Kok belum ini gitu ya kan? Nanti disiapkanlah tempatnya ya kan, gitu untuk masing-masingnya itu. Balon dan saksi. Ini berdua doang ya. Mengenai kesepakatan setuju atau ada yang mau ditambahkan atau mau disanggah atau ada yang kurang, karena kita habis ini harus tanda tangan kesepakatan ini menjadi kewajiban yang harus kita jaga bersama-sama. Iya, semua cukup banget itu. Enggak, Endra? Coba dibaca dulu. Tadi udah dibacain. Silakan dibaca dulu. Ya, aduh. Tadi, ya aduh. Kalau baca lagi apa nama? Dah, siapa yang mau bacain lah? Itu udah dibaca? Hah? Udah dibaca Udah, tadi. ini setuju. Nah, silakan nomor 2 ada yang
Rokok habis teh. Enggak, ya lah. Ada mas. Nah ada di dekat belakang nih. Apa-apa ngambil main boleh. Tenang deh, warungan tutup mesti tutup warung ya. Wil, ya udah foto. Biar bacanya lama dikit. Iya. Honor tantangan ya. Oke, sepakat ya. Ya. Udah, ayo tantangan sepakat. Ya. Satu lagi. Dua-dua. Udah bagi. Silakan RW, calon RW menandatangani kesepakatan. Ya, tempat yang luas aja ya kan ganggu. Bebas. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini ya. Oke. Lihat Bang Bobo. Lagi, ini dua ya. Ya, oke, siap. Aman. Bener-bener jelas itu. Ini yang benar. Buset, makanan Belanda kan ini. Ini Belanda aja orang bisa bikin begini. Biar kita makan gitu nih. Biar sih yang mau deket sini lagi. Yang penting ngelampek doang, apa? Baik, ini DPT masing-masing ya. Nanti masing-masing punya satu rangkap. Masih bisa diperiksa, direvisi. Ya. Panitia juga punya kesalahan. RT itu per RT. Per RT ya, kita udah ini. Kalau yang kurang Kalau ada nama yang salah atau bagaimana? Ya. Iya betul. Ya. Atur aja. Ya pokoknya malam besok kita malam Jumat. Hari Kamis ya. Hari Kamis pokoknya malam Jumat kita tunggu di sini. Kita terima lagi tuh DPT kita. PT Rudin patuh Nora patuh. Iya. Udah cukup ya. Ini udah jam 10 lewat. Ya. Mari sama-sama kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa. 7 tahun nih kan makan gue ini. Jadi mari sama-sama kita berdoa semoga acara ini berjalan dengan lancar dan semestinya. Kemudian tidak ada halangan satu apapun dan Allah lancarkan acara pada malam hari ini sampai seterusnya dan hari H. Tanggung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdulillahil alamin hamdan yuwafiqu ma yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa na'udzu sultanik Allahumma la tad'a lana fi maqamin hadha dhanban la ghafarta wa la hamdan illa farajta wa la dhillan la qadaita wa la hamdan illa sakata wa la maridan la shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa sayyartaha ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih kepada Pak Haji Aris, Pak Haji Dadang yang telah menyaksikan acara pada malam hari ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Kalau udah ditutup kan enak ngobrolnya. Ditutup enak ngobrolnya. Lagi kan pemimpin bersuit baik. Gajinya berapa duit itu? Aku bisa berduduknya jadi. Lagi menodong. Gajinya berapa? Jadi nanti balikin enggak? Alhamdulillah. Udah ngobeng kok. Dan alhamdulillah lagi baik. Terus gua udah dikenal proyek yang lain.